tingkat pengangguran di Indonesia dipandang kalangan pengamat ekonomi karena adanya pemulihan di beberapa sektor usaha yang tidak merata. Sehingga hal ini menyebabkan korban mengalami pemutusan hubungan kerja dan juga sulit kembali mendapat pekerjaan. Pengangguran yang disumbang oleh generasi Z ini sangat besar, angkanya bahkan mencapai 10 juta orang. Badan Pusat Statistik baru saja merilis pada tahun 2023 ada 9,9 juta penduduk Gen Z yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah atau bisa disebut nganggur. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012 dan mereka sekarang berusia antara 12 hingga 27 tahun. Nganggur atau tidak melakukan aktivitas bekerja hingga tidak melakukan pendidikan ke jenjang universitas atau pendidikan lanjutan. Loh kok bisa? Apa yang salah di sini? Serapan kerjanya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Adliani Majid dengan NIM 6422078 kelas 645A26. Di sini saya akan membahas mengenai tugas saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Pengangguran di Indonesia, Studi Kasus pada Generasi Muda. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat diartikan sebagai kata benda dari hal atau kondisi menganggur. OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahwa pengangguran adalah orang-orang yang berusia di atas 15 tahun tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja mandiri. Pengangguran dapat menjadi masalah dalam perekonomian karena berdampak pada standar kehidupan, tekanan psikologis masyarakat, produktivitas dan pendapatan masyarakat, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Prawoto tahun 2017, pengangguran adalah masalah yang sangat kompleks yang dialami oleh setiap negara berkembang. Secara makroekonomi, pengangguran menjadi masalah utama baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Indonesia telah berada di peringkat keempat tertinggi populasi di dunia setelah India. Apalagi Indonesia memiliki alam yang meluap sumber daya. Idealnya, seharusnya meningkatkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang belum memiliki pekerjaan atau bisa dibilang pengangguran. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara perubahan angkatan kerja yang tinggi dan lowongan pekerjaan yang terbatas dengan persentase yang sangat sedikit penyerapan kerja. Oleh karena itu, penyebab kasus ini adalah rendahnya pertumbuhan lowongan pekerjaan hingga menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Dengan kata lain, di pasar kerja, jumlah pasokan tenaga kerja lebih tinggi dari jumlah permintaan karyawan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia terdapat 9,89 juta atau 22,25% penduduk usia muda berusia 15-24 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, tidak menempuh pendidikan, atau tidak menjalani pelatihan atau Not in Employment Education or Training atau disebut NET pada tahun 2023. Indonesia menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah pengangguran, yang menjadi isu serius di negara dengan populasi tertinggi. Tingkat pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat banyak tenaga yang tidak terserap. Pengangguran tidak hanya berdampak negatif pada ekonomi, tapi juga pada kesehatan mental dan fisik individu, serta kesejahteraan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga memperlambat kinerja ekonomi. Banyak faktor penyebab pengangguran, termasuk rendahnya permintaan dalam ekonomi, yang memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya, termasuk memotong jumlah karyawan. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi, pemerintah di Indonesia harus mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi pengangguran terutama di kalangan generasi muda dan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.